bagaimana kabarnya pagi ini? Kabarnya baik. Luar biasa ya Pak. Baik, sesuai kesepakatan hari ini kita akan sama-sama, saya akan melihat secara langsung proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Murdi sesuai dengan kesepakatan kita bersama dan juga informasi dari kurikulum, karena memang sekalian dengan observasi yang diajukan di aplikasi PMN. Baik, nah kita di bagian pertama ini kita di percakapan pra observasi ini kita akan bincang-bincang sedikit Pak Murdi terkait dengan hal yang akan Pak Murdi akan lakukan di kelas. Baik, terkait dengan persiapan Pak Murdi bagaimana? Sudah siap? Sudah siap. Baik, hari ini tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai itu kira-kira apa teman-teman, khusus di hari sesuai dengan RPP yang dikasih? Di sini dalam pertemuan hari ini kebetulan 2 jam pelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang sudah saya persiapkan ini ada 2, yang mana yang pertama, peserta didik dapat menentukan besaran angsuran PN dari pinjaman dengan sistem anuitas yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan besar bunga PN dari sisa pinjaman dengan pelunasan sistem anuitas dengan tepat. Itu dua ya Pak? Ya, ada 2. Jadi intinya bahwa di sini pembelajarannya tentang anuitas berkaitan dengan angsuran kredit, sehingga diharapkan setelah pembelajaran hari ini peserta didik dapat menentukan besar angsuran dan juga bisa dapat menentukan besar angsuran pokok dan besar angsuran bunga pada bulan-bulan tertentu. Baik, kita terkait dengan tujuan pembelajaran ya Pak Murdi. Nah, selain dari itu, kira-kira di pengamatan yang saya akan amati, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu di bagian mana ya? Kira-kira Pak Murdi inginkan saya bantu melihat. Yang pertama, dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, sehingga di dalam pembelajaran sebentar observasinya bisa diperhatikan setiap langkah-langkah pembelajaran ini dapat tercapai dari awal sampai selesai, sehingga tujuan pembelajaran bisa dapat tercapai. Itu yang pertama berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran. Yang berikut, saya juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi, sehingga lewat observasi ini saya bisa melakukan pembelajaran ini yang baik, sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran bisa dapat tercapai dan juga bisa menjawab kebutuhan belajar murid. Yang berikut, kebetulan di sini juga saya ingin menerapkan pembelajaran sosial bersama, sehingga diharapkan menggunakan teknik mindfulness, sehingga peserta didik bisa siap untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan hari ini. Apakah hanya 3 itu? Ada yang lain? Selain itu berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan disiplin positif yang dipilih Pak. Ya, penerapan disiplin positif, sehingga diharapkan dalam pembelajaran sebentar setiap perilaku yang diharapkan itu bisa dapat tercapai. Berarti nanti untuk indikator yang saya pakai itu saya berdasarkan perilaku yang dianjurkan Ya, di PNN ya Pak, yang Pak pilih sendiri. Ya. Baik, jadi ada
4 kurang lebih yang saya catat untuk area pengembangan yang dicapai. Yang pertama itu model pembelajaran, yang kedua itu tentang diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi untuk pemenuhan kebutuhan belajar, dan juga pembelajaran sosial emosional dalam hal ini mindfulness ya, untuk persiapan siswa dalam belajar. Dan yang keempat itu penerapan disiplin positif sesuai dengan target perilaku yang dipilih di PMN. Jadi ada 4 ya Pak, luar biasa. Nah, kira-kira strategi yang Pak Murdi siapkan itu apa untuk pencapaiannya? Strategi yang sudah saya persiapkan, yang pertama saya sudah menyediakan media pembelajaran. Semoga dengan media yang sudah saya siapkan ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan juga tujuan pembelajaran saya hari ini dapat tercapai. Media pembelajaran yang saya siapkan ini ada media PPT, ada juga bahan ajar dalam bentuk cetak, ada bahan ajar yang saya tampilkan dalam bentuk video. Kontennya. Yang berikut berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional ini, saya juga nanti saya rencanakan di kegiatan pendahuluan, sehingga di situ saya melakukan dengan kegiatan mindfulness. Itu saya akan minta murid-murid untuk, kebetulan saat ini jam siang, jadi saya minta murid-murid untuk rehat sejenak untuk merenungkan, mengembalikan motivasi belajar mereka, sehingga pembelajaran saya dalam belajar ini dapat berjalan dengan baik. Yang berikut ini berkaitan dengan target perilaku, berkaitan dengan disiplin positif. Di sini sebelumnya saya buka PNN dan membaca indikator apa yang diharapkan untuk bisa diterapkan dalam pembelajaran kelas. Baik, jadi itu strategi yang disiapkan Pak. Selain itu mungkin ada yang lain lagi, atau selain strategi yang disebutkan mungkin ada yang terlupakan atau cukup? Jadi ada media pembelajaran yang disiapkan ya, terus diferensiasi untuk kontennya disiapkan dalam PPT, bahan ajar cetak, dan juga konten video. Dan diferensiasinya itu konten dan proses. Lalu mindfulness untuk penerapan PSE-nya, strategi yang disiapkan itu mindfulness ya, dan juga yang terakhir itu target perilaku, disiplin positif yang Pak pilih di PMN. Baik, luar biasa Pak Murdi, rencananya luar biasa, dan kita akan sama-sama nanti untuk melihat secara langsung. Saya akan mengamati, dan area yang saya amati hanya sebatas apa yang Pak sebutkan tadi, tidak akan keluar dari situ. Dan luar biasa, nanti setelah saya observasi, mungkin nanti kita butuh waktu untuk berdiskusi lagi. Baik, itu saja kita persiapkan untuk observasi. Terima kasih Pak.
Bagaimana kabarnya? Kabarnya Baik, luar biasa ya Pak Murdi. Saya mengapresiasi sesuai dengan kesepakatan setelah pra tadi. Saya akan bersama-sama dengan Pak Murdi melihat secara langsung proses pembelajaran yang didiskusikan di awal dan direncanakan beberapa hari kemarin. Baik, dan luar biasa Pak Murdi telah menyelesaikannya, dan saya minta waktu sebentar untuk kita berdiskusi terkait dengan kita cerita sedikit terkait dengan proses yang sudah dilakukan. Baik, apa yang Pak Murdi rasakan? Yang saya rasakan tentunya senang karena pembelajaran 2 jam saya sudah dilaksanakan bersama dengan siswa berkaitan dengan topik yang sudah dipersiapkan, sehingga senang karena proses pembelajaran telah berjalan dengan baik. Kemudian saya juga merasa senang karena hari ini saya bisa mencoba menggunakan teknik mindfulness untuk diterapkan di kelas. Penerapan PSI ya? Penerapan PSI. Karena memang sebelumnya belum pernah, tidak pernah. Baik, itu terkait dengan refleksinya Pak Murdi merasa senang dan juga senang karena hari ini bisa menerapkan PSI di kelas ya, luar biasa ya. Baik, terkait dengan yang Pak Murdi sampaikan di awal bahwa ada area pengembangan yang hendak dicapai. Yang pertama itu terkait dengan model PBL, diferensiasi, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga penerapan PSE, dan juga ada penerapan disiplin positif. Dalam hal ini keyakinan kelas, refleksi dinamika kelas, dan bagaimana penerapan kesepakatan kelas ya yang sudah disepakati bersama. Baik, apa yang menurut Pak Murdi sendiri kira-kira dari area pengembangan yang kita diskusikan di awal dan yang sudah dilaksanakan, apakah sudah tercapai? Kalau untuk proses pembelajaran hari ini sudah berjalan, tetapi ada beberapa hal yang saya rasa masih perlu dikembangkan lagi, berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya terapkan hari ini belum berjalan dengan efektif. Yang berikut penerapan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi juga yang tadi saya laksanakan ini. Mungkin kendala teknisnya tadi, perangkat yang saya siapkan ini mungkin audionya kurang besar, sehingga semua siswanya, murid-murid ini seperti tidak mendengarkan apa yang saya tampilkan di video itu. Suaranya kurang keras, sehingga akibatnya mereka tidak dapat menangkap apa yang disampaikan melalui video tersebut. Itu yang saya alami. Kemudian yang berikutnya itu untuk perilaku budaya positifnya, ya mungkin ini ke depan mungkin sebagai rencana di dalam saya sering terapkan di dalam setiap pembelajaran saya, sehingga saya terus lakukan dan menjadi kebiasaan di setiap kelas. Terkait dengan area pengembangan, yang pertama langkah pembelajaran menurut Pak Murdi sendiri belum maksimal ya. Yang kedua diferensiasi juga masih belum maksimal dalam hal ini
persiapan materi atau konten yang disediakan dalam bentuk video, persiapannya belum matang. Dalam hal ini audionya bermasalah. Lalu berikut terkait dengan penerapan disiplin positif yang dirasa juga belum optimal dan ini dilakukan setelah ini mungkin ada perbaikan-perbaikannya. Kira-kira tindakan konkret nyata yang akan dilakukan untuk perbaikan ini seperti apa dan dimulai kapan, Pak? Untuk perbaikan ini kebetulan minggu ini jadwal saya hari Sabtu dari awal, sehingga saya pikir untuk perbaikan ini, proses perbaikan ini akan terus saya lakukan dan dia akan mulai saat pembelajaran saya di kelas. Jadi konkretnya itu saya akan melakukan persiapan yang lebih matang, mulai dari media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian perangkat yang saya gunakan, dan juga yang paling penting ini adalah persiapan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini karena tadi yang dilaksanakan ini seperti media yang saya siapkan ini tidak sesuai dengan apa yang murid alami. Sehingga ke depan ini saya perlu adakan analisis kebutuhan dari kesiapan belajar murid ini perlu dilakukan dengan baik, sehingga konten yang diberikan, materi yang diberikan bisa sesuai dengan karakteristik murid. Nah, tadi memang saya coba untuk terapkan sesuai dengan jurusannya siswa, hanya memang mungkin di sini belum kenal. Itu yang perlu dan akan dilakukan untuk perbaikan, area perbaikan, peningkatan lagi ke depan itu mulai dari penggunaan metode, kemudian penerapan diferensiasi, baik itu konten yang digunakan, kemudian penggunaan penerapan sosial emosional dalam pembelajaran, integrasikan dalam pembelajaran itu perlu ditingkatkan lagi, dibiasakan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Kemudian berkaitan dengan penerapan budaya positif di kelas. Baik, luar biasa ya, rencana yang luar biasa dan artinya Pak Murdi sendiri sudah merefleksikan apa yang Pak Murdi alami dan pencapaiannya terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran dan strategi yang digunakan juga. Pak Murdi telah merefleksikan itu dan Pak Murdi menemukan apa yang menjadi kendala dan Pak Murdi juga sudah merencanakan tindak lanjut. Itu hal yang luar biasa yang saya apresiasi dan saya juga selama bersama Pak Murdi melihat secara langsung ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa yang pertama sejujurnya sudah bagus ya. Sudah bagus, artinya diferensiasinya sudah muncul ya. Konten materinya baik itu materi aja atau LKPD-nya dan juga PPT-nya sudah menggunakan perpaduan dengan teknologi Canva yang Pak gunakan, dan juga konten video. Konten video itu hal yang luar biasa, dan juga PSIX sendiri memang mindfulness ini menjadi kunci untuk bagaimana anak-anak bisa konsentrasi, dan dengan harapan yang diinginkan bahwa ketika mereka konsentrasi mereka bisa fokus belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dan terkait dengan rubrik penilaian berlaku sesuai dengan yang Pak pilih, yaitu melakukan refleksi di kelas dan menerapkan kesepakatan kelas
Itu tadi saya sudah melihat sudah muncul, mungkin bisa dipelajari lagi rubrik yang ada. Yang ketiga itu memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan berbagai perilaku atau restitusi. Mungkin itu yang harus ditambahkan. Lalu sedikit masukan untuk Pak Murdi terkait dengan perilaku yang saya amati. Baik, luar biasa ya. Jadi ini rencana tindak lanjut yang luar biasa. Saya mengapresiasi itu dan saya berterima kasih karena Pak Murdi juga bersedia untuk diobservasi, dan semuanya ini kita harapkan untuk perbaikan pembelajarannya Pak Murdi dan demi kemajuan pendidikan kita di SMK Negeri 1 Jakarta. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan waktunya Pak. Semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Tetap semangat ya Pak. Selamat siang.